ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan berkata orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu. Jadi Yahudi menjelek-jelekan Nasrani. Katanya Nasrani itu agama yang tidak punya hujah, tidak punya dasar, tidak berada di atas sesuatu yang tidak punya dasar, gitu ya. Agama yang tidak berdasar. Kata Yahudi, apa Nasrani? Agama tidak berdasar. Begitu juga orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu, gitu ya. Yahudi itu agama yang tidak berdasar. Jadi Yahudi menjelekkan Nasrani, Nasrani menjelekkan Yahudi, gitu ya. Itu memang sejak dulu Yahudi Nasrani itu musuhan. Jadi musuhan terus. Agama yang tidak pernah ketemu itu agama apa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ajarannya bertolak belakang, gitu ya. Jadi belakang. Nabi Isa katanya Yahudi itu, katanya Nasrani anak Tuhan atau Tuhan atau jelmaan dari Allah. Tapi kata orang Yahudi anak zina, gitu ya. Katanya ibu Maryam itu berzina punya anak Nabi Isa. Jadi agama itu bertolak belakang. Makanya mereka itu selalu bermusuhan. Maka zaman dulu sering terjadi perang antara Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan ada serombongan orang-orang Nasrani menghadap kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang sholat, akhirnya mereka tunggu. Ketika mereka dalam kondisi menunggu, tiba-tiba datang serombongan orang-orang Yahudi, ya. Belum dijumpai oleh Rasulullah, ternyata mereka sudah berdebat sendiri, saling menyalahkan. Kata Yahudi, apa Nasrani? Agama tidak punya dasar. Masa anak zina dikatakan Tuhan? Ya, anak zina dikatakan anak Tuhan, kata Yahudi. Kata Nasrani, kamu juga agama apa? Nabi Uzair itu kamu anggap anak Tuhan, anaknya Allah. Apa buktinya? Jadi mereka itu saling berdebat, saling menyalahkan. Padahal mereka itu membaca Alkitab. Maksudnya yang Yahudi sudah baca Taurat, yang Nasrani sudah baca Injil. Kenapa sama-sama baca kitab kok mereka saling menyalahkan begitu? Nah, itulah membuktikan bahwa apa? Bahwa kitab suci mereka itu sama-sama sudah tidak benar. Tauratnya berarti sudah tidak asli, Injilnya juga sudah tidak murni. Makanya saling baca kitab tapi saling menyalahkan. Kalau kitab itu masih benar, orang yang baca kitab akan saling menguatkan antara kitab satu dengan yang lainnya. Dan ini sama-sama baca kitab tapi saling menyalahkan. Berarti apa? Kitabnya itu sudah tidak asli, sudah diubah-ubah. Padahal mereka membaca Alkitab. Itu golongan pertama Yahudi Nasrani. Begitu pula berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti ucapan mereka, gitu ya. Ini ada kelompok ketiga, apa? Orang-orang yang tidak mengetahui juga mengatakan seperti ucapan mereka. Siapa yang dimaksud alladzina la ya'lamun? Yaitu orang-orang musyrik. Ini orang musyrik, kelompok ketiga. Jadi orang musyrik itu di dalam Al-Quran kadang disebutkan alladzina la ya'lamun, kadang disebutkan ummiyun, orang-orang yang buta huruf, kadang al-musyrikun atau alladzina asyraku, gitu ya. Pokoknya begitu. Kenapa disebut orang yang tidak berilmu? Karena mereka itu musyrik, nyembah berhala, jauh dari petunjuk dari langit, tidak kenal ajaran samawi. Kalau Yahudi punya Taurat, ya, Injil,
Nasrani punya Injil, mereka itu tidak punya apa-apa, malah banyak yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka disebut alani mana ya'lam, orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang musyrik juga mengatakan seperti itu. Jadi ya, maka Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi apa nih? Ada 3 golongan. Yahudi merasa paling benar, menyalahkan Nasrani, menyalahkan musyrik. Orang Nasrani merasa paling benar, menyalahkan Yahudi, menyalahkan musyrik. Begitu juga orang-orang musyrik menyalahkan Yahudi, merasa menyalahkan Nasrani. Ya, tentang perselisihan mereka itu biar Allah sendiri yang menghakimi pada hari kiamat. Soalnya di dunia ya mereka tetap yakin dengan ajaran mereka walaupun tidak punya hujah, walaupun tidak punya dasar, ya sudah dikembalikan kebenarannya nanti pada pengadilan Allah. Ini kita ambil pelajaran dulu. Berarti pelajarannya apa? Berarti pelajarannya orang atau satu kelompok itu yang merasa paling benar ya dalam kebenaran yang mutlak dan suka menyalah-nyalahkan kelompok yang lain. Nanti kalau dikaji justru kelompok itulah kelompok yang tidak benar. Paham ya? Gitu. Karena berarti orang itu mengikuti ajarannya dengan fanatik, dengan ta'assub, terlalu fanatik kepada ajarannya sampai merasa paling benar dan menyalahkan kepada yang lain. Nah, waktu itu Baitul Maqdis pernah dirobohkan oleh orang-orang Nasrani, bahkan untuk buang sampah pakai ya. Orang Nasrani punya perilaku seperti itu, merobohkan masjid Allah, berusaha menghalangi orang untuk menyebut nama Allah di dalam masjid. Itu orang Nasrani. Terus orang Yahudi juga pernah menghalangi orang masuk masjid apa? Yaitu ketika itu mereka membuat masjid teror, gitu ya. Jadi di Mekah waktu itu ada masjid 2. Di Mekah, di Madinah ya, Masjid Nabawi sama Masjid Kuba. Nah, itu jaraknya itu berapa? Ya, sekitar berapa? 4 kilo ya, 3 kilo, 4 kilo. Itulah jaraknya 2 masjid ya. Nah, waktu itu ketika di Masjid Nabawi terutama kalau ada adzan itu semua orang berbondong-bondong menuju Masjid Rasulullah, sehingga umat itu kelihatan kompak, kelihatan bersatu ya. Nah, terus mereka membuat masjid tandingan gitu ya, bagaimana supaya umat itu pecah, tidak kompak, tidak bersatu. Mereka membuat masjid di tempat yang sudah ada masjid. Akhirnya ketika ada adzan, sebagian pergi ke sini, sebagian pergi. Nah, itu kan menghalangi orang untuk masuk masjid Allah ya. Itu perilaku Yahudi. Makanya tidak boleh membangun masjid di tempat yang sudah ada masjid. Itu namanya bukan mempersatukan umat, tambah memecah belah umat gitu ya. Itu makanya sekarang kan setiap RT masjid, tiap RT masjid itu orang Yahudi itu tambah senang kan ya. Biar saja mereka masjidnya banyak, nanti gampang diocar-acir, diporak-porandakan oleh mereka. Masing-masing masjid punya apa itu pendapat masing-masing, tidak sama, itu gampang dipecah belah oleh orang-orang Yahudi. Paham ya? Orang sekarang itu kan trennya itu bukan gabung tapi ngelompok kan gitu ya. Kelompok-kelompok, senangnya bukan gabung jadi satu, kelompok-kelompok. Misalnya dia itu ada masjid gitu ya, masjidnya kok jauh, kejauhan sudah buat musola kan ya. Tidak mau, padahal masih jauh itu tambah banyak pahalanya, tidak mau akhirnya buat musola. Terus musolanya kok rame, tambah banyak, jamaahnya sudah kita jumatan sendiri, akhirnya jumatan sendiri. Padahal pernah pada masa Imam Syafi'i berada di Baghdad ya, waktu itu sudah ada masjid. Terus dalam satu kota itu sudah ada masjid di Baghdad. Ada orang mau mendirikan masjid, dipermasalahkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa sudah ada masjid? Padahal itu dipisahkan oleh sungai Tigris ya. Itu dipermasalahkan. Ini sekarang tiap RT masjid, tiap RT masjid gitu. Karena orang itu males, tidak mau jalan terlalu jauh. Akhirnya tadi umat itu walaupun banyak tidak bersatu. Tidak pernah ngumpul jadi satu. Bagaimana bisa bersatu kan ya? Sebetulnya masjid itu tambah sedikit itu tambah ideal. Andai kan satu kota misalnya ya, masjidnya satu tapi besar gitu ya. Begitu ada Jumatan, semua berbondong-bondong menuju tempat yang sama, bisa dibayangkan persatuan umat Islam. Lalu sekarang di sini masjid sendiri, ini ada sendiri. Ini masjidnya beda ya. Kalau ada Jumatan yang ini tetangganya ke masjid sini, yang ini ke masjid, terus ketemu di jalan, itu kan enggak, masjidnya beda. Padahal tetangga itu menyebabkan umat itu tidak bersatu. Itu adalah orang-orang Yahudi dulu itu begitu.
menghalangi orang supaya tidak masuk ke masjid Rasul, mereka membuat masjid tandingan, gitu ya. Itu kalau di Karangproso di mana itu ada masjid itu coba dipisahkan jalan ya. Jadi sebelah sini masjid, di seberang jalannya juga. Nah itu biasanya jor-joran. Apa masjid? Masih kembar namanya. Biasanya kalau saya gitu tuh jor-joran ya, saingan, sama-sama saingan, akhirnya jangan-jangan sama-sama sholatnya enggak diterima. Soalnya kalau sampai jor-joran, sampai benci-bencian, orang Islam kalau sudah benci sama saudaranya, sama-sama sholat, sama ramainya jabatnya, tapi sama membencinya, itu kan bahaya. Itu adalah termasuk upaya-upaya orang Yahudi untuk memecah belah umat. Jadi itu. Jadi makanya orang sekarang itu males jalan jauh, akhirnya suka sholat di musolanya masing-masing. Nanti kalau musolanya rame, Jumatan sendiri. Jadi orang Yahudi menghalangi orang masuk masjid Rasul dengan cara seperti itu. Orang Nasrani pernah merobohkan, menghancurkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, seorang orang Muslim Mekah juga pernah menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke sana, yaitu peristiwa Hudaybiyah ya. Sudah niat ihram pada mau haji, mau umroh di sana dicegat di Hudaybiyah, tidak boleh masuk, akhirnya kembali tahun depannya baru. Nah itu tiga-tiganya ternyata sama, punya perilaku menghalangi masjid-masjid Allah agar disebut namanya dan berusaha merobohkan. Jadi mana yang lebih dolim daripada orang yang punya perilaku seperti itu? Ternyata tiga-tiganya sama. Berarti kesimpulannya apa? Yahudi merasa paling benar menyalahkan yang lain, Nasrani begitu, orang musyrik begitu. Setelah ditunjukkan oleh Allah ternyata tiga-tiganya sama, jelek semua, dolim semua. Tidak ada yang lebih dolim daripada tiga golongan itu. Berarti apa? Berarti satu kelompok yang merasa paling hebat, paling benar, suka nyalah-nyalahkan yang lain. Nanti kalau dikaji, diteliti akan ketemu bahwa sebetulnya kelompok itu sebetulnya tidak benar. Nah, terus tentang orang yang punya perilaku seperti itu diancam oleh Allah. Mereka itu tiga golongan yang punya perilaku seperti itu, tidak ada bagi mereka untuk dapat memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Yahudi, Nasrani, orang musyrik tidak akan bisa masuk ke masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Nanti orang Yahudi ini melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah, akhirnya mereka terusir dari Madinah. Mereka tidak berani masuk Masjid Nabawi kecuali dalam keadaan takut, sembunyi-sembunyi atau pura-pura Islam, itu mengaku tidak boleh. Nanti orang musyrik menghalangi Rasulullah masuk ke Masjidil Haram. Nanti orang Mekah itu dikuasai oleh umat Islam, orang musyrik keluar. Orang musyrik nggak bisa masuk ke Masjidil Haram kecuali dalam keadaan takut, sembunyi-sembunyi atau pura-pura Islam. Nah sekarang yang belum dikuasai umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa, itu masih dikuasai oleh Yahudi. Berarti kalau menurut ayat ini berarti nanti Masjidil Aqsa pun akan dikuasai oleh umat Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak berani masuk ke tempat itu kecuali dalam keadaan takut. Tapi yang ketiga ini gitu ya. Mereka orang yang punya perilaku seperti itu mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan siksa yang besar. Itu ancaman Allah bagi orang yang punya perilaku. Makanya masjid itu tidak boleh sebetulnya masjid itu begitu diwakafkan untuk masjid menjadi milik semua umat Islam, bukan kelompok-kelompok tertentu. Makanya masjid itu ya semua simbol-simbol kelompok itu tidak ada, itu miliknya semua umat Islam. Paham ya? Itu malah ada itu di satu wilayah itu antara pengurus pas bangun ya, itu pengurus panitia pengurus itu bertengkar. Yang satu minta dikasih gambar matahari ya, yang satu dikasih minta gambar bumi ya. Matahari sama bumi itu sebenarnya kalau sudah jadi masjid ya tidak ada matahari, tidak ada bumi, yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan itu tidak ada simbol-simbol. Nah itu nanti jadi kelompok-kelompok itu asalnya jadi seperti itu. Kecuali kalau kantor, silakan gedung atau apa. Kalau namanya masjid itu untuk seluruh umat Islam, tidak boleh orang dihalangi. Kalau menghalang. Terus berikutnya tadi diceritakan orang Yahudi Nasrani punya perilaku suka menghancurkan masjid-masjid Allah. Nah, terus berandai-andai, andaikan Ka'bah itu dibom oleh Amerika, kan ya dihancurkan, kan mereka punya perilaku seperti itu. Bagaimana? Kita kalau sholat menghadap kemana? Maka kalian tidak usah khawatir tentang arah kiblat.
bagi Allah timur dan barat. Ini artinya semua arah itu milik Allah. Timur, barat, utara, selatan itu milik Allah. Ini yang disebutkan timur barat maksudnya semua arah. Kenapa kok timur barat? Karena arah yang jelas tandanya itu ya timur dan barat. Jadi dikiaskan termasuk utara, selatan. Artinya semua arah itu milik Allah. Kemanapun kalian memalingkan diri, kalau sholat ya disitulah wajah Allah, kiblatnya Allah. Allah maha luas syariatnya, Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Berarti menurut ayat ini sebetulnya orang itu kalau sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Kenapa? Karena kan semua itu Allah bukan ada di situ kan ya. Kemanapun kalau menghadap itu disitulah kiblatnya Allah. Nah, tapi kenapa kok diperintahkan menghadap ke sana? Padahal kemanapun menghadap ke kiblatnya Allah. Kenapa? Itu adalah salah satunya hikmahnya untuk mempersatukan umat Islam. Walaupun beda-beda negerinya, pendapatnya macam-macam itu, tapi semua kalau sholat menghadap ke tempat yang sama, akhirnya di dunia itu membentuk satu lingkaran ke arah yang sama. Itulah persatuan umat. Makanya Ka'bah itu simbol persatuan umat Islam seluruh dunia, semua menghadap ke arah yang sama. Bukan berarti Allah itu berada di Ka'bah, ada di sana, bukan berarti begitu. Ini ya terlalu kecil soalnya. Di kemanapun kalian menghadap, disitulah kiblatnya Allah. Nah, ayat ini berlaku untuk orang-orang yang sholat dalam kendaraan. Gitu ya. Karena juga Rasulullah sholat sunnah dalam kendaraan. Ya sudah searah kendaraannya. Bukan tidak menghadap Allah, kemanapun kamu menghadap itulah kiblatnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang tidak tahu arah kiblat, gitu ya. Ini mau sholat kiblatnya mana tidak tahu, tidak bawa kompas, tidak ada matahari mendung, ya. Ya sudah, dia istihad menurut dia itu kiblatnya mana, di situ kan ya. Sholatnya sudah sah. Nah terus sholat duhur, begitu asar muncul matahari, oh ternyata kiblatnya salah, sudah sah. Gitu ya sholatnya. Tapi ada keterangan juga kalau tahu kiblatnya salah itu waktunya masih ada, sholat lagi. Tapi kalau sudah habis, sholatnya sudah sah. Ini dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama.